Salam jumpa kembali Komsos menyapa Anda dalam program Komsos Traveling edisi Senin 12 Februari 2024. Kali ini saya berada di Proki Stella Maris atau Pupu, dan terlebih khusus kita akan bersama menikmati, menyimak, bahkan akan menelusuri lebih jauh tentang satu lembaga pendidikan Katolik, yakni SMPK Santo Petrus II Lilo atau Pupu. Dan saya hari ini ditemani oleh para pendidik. Salah satunya ada Romo Kepala Sekolah SMPK Santo Petrus II Lilo atau Pupu, yakni kita akan kenal lebih dekat Romo Silverius Beri Primus Miak. Romo, salam jumpa. Salam. Sehat Romo? Sehat. Sehat ya. Juga ada pendidik, ada Ibu Emanuela Lawasuri. Ibu, salam jumpa. Senang bisa bertemu pada kesempatan ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Sehat, baik. Ya, tentu kita akan mendengar dan kita akan bersama bercerita tentang ada apa di lembaga pendidikan Katolik ini. Romo, ini sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Masih muda sekali ini. Baik, untuk sekarang saya baru masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga? Tahun ketiga. Ini berarti pengalaman pertama? Ya, pengalaman pertama sebagai... Sedikit deg-degan waktu itu? Ya, ketika ditunjuk saya bingung sih. Jadi pastor tiba-tiba harus menjadi pemimpin sebuah lembaga. Ini selama Romo kepala sekolah. Sebenarnya apa yang dilakukan ketika Romo diberi tanggung jawab oleh Bapak Uskup Atambua, Monsignor Dominikus Saku, diberikan satu pekerjaan yang boleh dibilang ini asing dan pertama. Apa tanggapan waktu itu? Baik, Romo, terima kasih. Sebenarnya awalnya sedikit merasa agak berat juga ya, karena kita kan tidak dihabiskan untuk menjadi kepala sekolah. Itu alasan saya. Tapi ya, saya merasa juga kita memiliki tanggung jawab menjawabi visi keuskupan kita saat itu. Juga salah satu misinya menyorot tentang pendidikan. Saya merasa mungkin akan lebih baik kita mencoba untuk bisa menjadi nabi, guru, dan imam di sekolah. Ini satu langkah, boleh dibilang ini satu lompatan. Ya, seperti itulah lompatan, tapi ya betul-betul menikmati sekarang. Luar biasa, bisa paling kurang dengan kehadiran saya atau penempatan saya di sana, saya juga belajar. Ternyata tidak mudah menanamkan iman di dunia pendidikan yang notabene dikuasai oleh orang-orang asing, dalam tanda kutip ya, seperti itu. Iya, karena ini dari luar, gampang jadi kepala sekolah. Ya, Ternyata itu. Waktu masuk berat sekali sepertinya. Tapi saya lihat dari auranya tetap kelihatannya menikmati sekali jabatan ini. Pelayanan tentu sebagai satu pelayanan. Ya, kalau sebagai suatu pelayanan, jabatan ini sebagai suatu pelayanan, saya sangka itulah yang saya terapkan selama ini. Bukan menjadi pemimpin, artinya menjadi pelayan. Seorang imam harus menjadi garam dan terang. Ini betul-betul satu pengalaman yang sangat menarik. Saya belum pernah merasakan begitu. Ingin coba ini, tapi tidak tahu jadi-jadi ini. Ya, sepertinya agak berat juga, tapi unik sebenarnya untuk saya. Iya betul, ini unik. Ibu, ketika Romo ditunjuk, ini nih, saya ingin tahu kata hati nih, menjadi kepala sekolah, kaget tidak waktu itu? Pertama itu kaget sekali Romo, karena kami kan semua di situ awam, tidak ada imam tuh, maksudnya pastor yang jadi memang ada sekolah-sekolah lain yang ada kepala sekolahnya ini, tapi kami pertama itu kami memang kaget, sejujurnya kami kaget, ini pastor ini datang jadi kepala sekolah, ini kita mau bagaimana? Cara sapanya bagaimana waktu pertama masuk? Selamat Bapak Kepala atau Bapak Romo Kepala ini? Ya begitulah, Bapak Romo Kepala, Bapak Kepala, kadang kita panggil juga Romo. Ada yang panggil mantan kepala masih kepala sekolah. Ada Bapak mantan, ada yang jadi kami kaget, sejujurnya pertama kami kaget, ini kita dengan awam kita, maksudnya kita saling sudah tahu kita kehidupan beda dengan orang yang biara, orang apalagi imam, pastor. Jadi kami menyesuaikan saja. Ternyata ya seiring berjalan mungkin Romo juga belajar, karena memang tadi seperti Romo bilang, pertama Romo kaget juga. Ya. Kami sama-sama kaget sebenarnya, karena sekolah ini SMPK ini sudah 42 tahun. Sudah hampir mendekati 50. Ya, hampir emas. Berdiri tahun 1982. Jadi kami dengan kepala sekolah orang kita awam biasa, jadi kita awalnya memang sedikit acang, tapi sekarang sudah lebih mengenal secara baik. Ketika Romo diberikan tugas tanggung jawab sebagai kepala sekolah waktu Ibu melihat ada hal-hal apa yang boleh dibilang ada nilai plus?
Nilai plusnya banyak, Romo. Di situ kami bisa berjalan, kita dengan kepala sekolah awam itu kan maksudnya semua lebih ke sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau dengan pastor ini kan ada nilai tambah seperti yang Dia rasakan yang ya, dialami sendiri. seperti yang dikehendaki misi, di mana misi keuskupan pendidikan iman anak itu lebih kami lebih merasakan pendidikan iman, di mana karena kepala sekolahnya kan pastor sendiri, jadi anak-anak itu Jadi terasa sekali Ya. kalau harus ada bela-bela Ya. yang sifatnya rohani. ya pertama itu kan sikap anak itu, sikap karena pendidikan iman itu kan bukan saja di sekolah, Rom, di keluarga dulu ya. Jadi anak-anak betul-betul dibina iman mereka itu. Berarti ada hal, boleh dibilang langkah itu bahwa betul-betul mungkin ini bukan mungkin tapi kepastian bagaimana penerapan tentang visi-visi keuskupan tentang pendidikan itu betul-betul terintegrasi lewat pendidikan di sekolah ini. Roma melihat apakah apa sebenarnya dampak visi misi keuskupan itu sendiri untuk lembaga pendidikan di tempat di mana Roma sekarang menjadi kepala sekolah. Baik Roma, sebenarnya saya sedikit menggambarkan lembaga pendidikan ini awalnya didirikan oleh Pastor Paroki waktu itu Pater Albert Kellner atas persetujuan beberapa anggota Dewan Paroki dengan melihat bahwa sebenarnya sekolah swasta itu lebih memiliki nilai penanaman iman yang baik. Karena itulah berdasarkan ini kebanyakan mungkin awam merasa bahwa lebih baik karena ini sekolah swasta. Mungkin kita kalau awam ini masuk hanya tetap tunduk pada seperti tadi Ibu katakan, tunduk pada keinginan pemerintah. Aturan Karena pemerintah. kita mengetahui kita punya dasar-dasar ya penanaman iman yang baik. Tapi setelah saya masuk ke situ dan juga saya berpikir, tadi saya katakan tentang visi misi keuskupan. Salah satunya bertitik berat pada meningkatkan karakter anak-anak dan juga kecerdasan lewat dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah swasta. Setelah saya masuk ke sana ya seperti yang Ibu katakan tadi, memang ada beberapa kemunduran. Ini harus saya katakan sejujurnya, mungkin kami lihat bahwa memang sekolah swasta, tetapi ada banyak hal yang berkaitan dengan penanaman iman yang tidak berjalan di sana. Jadi kelihatannya wah ini kalau kita begini contoh nih, ini kalau namanya Katolik tapi kurang dikembangkan, nilai imannya kurang begitu nampak, kelihatannya agak pincang. Ya seperti itu. Jadi seperti yang tadi kami katakan, memang kita tidak mengatakan bahwa kita sebagai imam penampilan kita otomatis memberikan pencerahan yang baik. Kita sama-sama belajar. Memang setelah saya masuk ke sana ya pertama-tama saya merasa agak sedikit risih. Selama ini kita berkhotbah tentang kamu jangan buat ini, Ternyata jangan korupsi, tapi di masuk lapangan berat kita omong tapi kita rasakan sendiri. Ibu Pratara ada sedikit kaget ini. Betul. Tadi kata ini memang baru ya, ini kaget. Ternyata yang kita bayangkan itu ini di lapangan itu beda sebenarnya. Ibu, memang betul. Ada hal baru yang ditanamkan dalam sisi iman begitu. Seperti apa sebenarnya kegiatan-kegiatan bersifat rohani yang sekarang dijalankan di sekolah ini? Kegiatan-kegiatan rohani itu seperti yang ditanamkan itu yang pembinaan iman anak itu bisa dari katekesi. Pagi seperti kami contoh Roma, apel pembinaan iman anak yang paling mendasar itu pagi kami apel pagi itu anak-anak semua berkumpul dan sebelum masuk kelas itu kami doa ibadat singkat. Ada ibadat? Ya, ibadat singkat. Itu yang pimpin siapa? Itu anak-anak, Romo. Bukan guru? Tidak, itu dibagi tugas untuk anak-anak. Nah, setelah itu masuk kelas dan literasi, ada jam literasi itu mereka semua setiap kelas itu diwajibkan untuk baca Alkitab. Itu wajib. Wajib setiap pagi. Itu literasi. Karena kalau literasi yang selama ini kami berjalan sebelum Romo itu kami ada buku bacaan. Karena anak-anak diminta untuk bisa membaca. Jadi satu hal itu supaya anak-anak bisa membaca. Tetapi di sini kami literasi itu diganti dengan membaca Alkitab. Itu sebenarnya apa alasannya sampai Romo harus membaca kitab suci? Anak-anak harus membaca ya. Apakah mau menanamkan nilai kitab suci untuk dalam diri anak-anak? Begitu maksudnya? Baik, pertama-tama ya tujuan dari Dinas Pendidikan, literasi itu kewajiban sekolah-sekolah. Nah, kegiatan literasi seperti membaca, tadi mereka membaca buku biasa. Tetapi setelah saya sadar juga ini
kita perlu peningkatan iman. Bisa membaca, tapi salah satu buku yang bisa sekaligus meningkatkan pendidikan iman Adalah dan juga kemampuan membaca. baca Alkitab. Wah, berarti ini Betul ada sekali. hal plus, hal nilai plus ini, pendidikan plus sebenarnya. Ya sahabat Komsos, memang ada hal baru yang ditanamkan di sekolah ini, bagaimana literasi itu diganti dengan membaca kitab suci. Dan ini bagi Romo tadi, ini justru hal yang luar biasa. Ini satu buku iman yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dan itu diterapkan di sekolah ini. Ibu, anak-anak protes ketika diberi tugas itu? Tidak. Marah atau tidak? Tidak. Berarti anak-anak Itu menikmati. guru-guru yang Ya. suruh. Guru-guru yang suruh pasti anak-anak ikut Romo. Harus ikut Harus nih. ikut. Ini guru memberikan contoh yang baik. Membiasakan mereka. Berarti untuk bisa- guru-guru cuma mendampingi. ya, itu literasi itu kembali ke kelas masing-masing itu setiap wali kelas mendampingi anak-anak di kelas. Jadi betul-betul anak-anak Ya. itu diberikan Ya. semangat. Oh, berarti benar sekali kata Romo bahwa mental anak itu perlu dibangun. Apakah salah satu dengan membaca kitab suci? Begitu. Mental. Ya, salah satunya selain membaca kitab suci untuk membentukkan mental juga, karena dia tiap pagi itu kita tugaskan satu orang maju ke depan. Jadi sekaligus kita mengajarkan kemampuannya untuk berubah kan. Tiap anak. Saya tambahkan lagi, kegiatan literasi itu bukan sekedar baca Alkitab, juga mereka masing-masing maju ke depan satu-satu. Dia melafalkan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, teman-teman ikut. Berarti semua sudah kuasai. Nah, itu kuasa. Wah, saya kalah ini. Saya cuma lupa. Saya juga masih lupa. Tapi kalau kita juga bisa menanamkan nilai Pancasila di sekolah, saya buat itu. Kalau masing-masing kami di sekolah buat di kelas kan ada juga Muslim, ada Muslim. Mereka juga bisa. Pagi-pagi kalau sampai giliran mereka baca Al-Quran supaya kita anak-anak bisa tahu Al-Qurannya ini. Wah, ternyata hebat. Berarti betul-betul toleransi sangat tinggi. Meningkatkan nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini sangat Pancasilais. Berarti bahwa sekolah ini memang berlabel Katolik tapi terbuka untuk umum, tidak tereksklusif begitu. Nah, tetap pendidikannya pendidikan agama Katolik. Tapi yang lain bisa mengenyam pendidikan di lembaga ini. Ini hal plus yang boleh dibilang bagaimana kita membangun satu kerjasama, bukan cuma soal kita hanya mengutamakan yang sama, tapi juga bisa terbuka untuk yang lain. Dan tadi saya sempat dengar kalau ada literasi. Apakah ibu, anak-anak itu ketika mulai dibiasakan dengan membaca kitab suci setiap hari, apa yang ibu lihat dari tampilan secara lahir ya? Ada kemajuan? Ada kemajuan itu dari lahiriah itu kita bisa lihat anak-anak itu lebih sopan, lebih taat, karena anak-anak kan bisa sering ada kata-kata bisa Ceplas-ceplos. ya, Romo. Jadi mereka bisa dengan itu mereka bisa mengekang diri karena dari mungkin firman itu mereka bisa lebih itu kemajuan yang ada secara lahiriah seperti itu. Mulai nampak lah lewat Ya. kata-kata, lewat Ya, perbuatan. Perbuatan. Ya, ini betul-betul satu pendidikan yang bernilai plus, bagaimana anak-anak itu bisa dibekali dengan pendidikan iman, katekese, tanpa melupakan pendidikan nilai-nilai lain yang lebih sifatnya formal, yang bisa membantu, kata Romo tadi, mengembangkan karakter anak secara lebih baik. Romo, ketika Romo sudah berjalan 3 tahun, Romo masih merasa nyamankah dalam melaksanakan tugas perutusan ini di lembaga pendidikan? Baik Romo, sebenarnya saya awalnya memang sedikit terasa berat, tapi tahun demi tahun saya mulai merasa sepertinya kita memang harus hadir. Ya, ini kan sekolah swasta, terutama seperti yang tadi kita katakan, visi misi keuskupan kita berpusat juga salah satunya untuk pendidikan ini, pendidikan sekaligus pendidikan iman. Ya, memang agak berat juga tugas rangkap sebagai pastor pembantu dari pelayan pastoral lainnya. Di sekolah lagi. Sekolah lagi. Apa tidak saling menyudutkan? Ya, saya sangka beberapa program paroki kami terapkan juga di sekolah. Seperti apa Artinya, sebenarnya? Seperti program 3T yang sedang digalakan paroki Stella Maris Atapupu, tertib lingkungan, tertib administrasi, tertib liturgi, itu kami terapkan di Itu terapkan sekolah. juga di sekolah. Di sekolah. Misalnya tertib administrasi, kami mulai belajar bagaimana membenahi administrasi kita yang memang kita tidak menyudutkan keadaan sebelumnya, tapi kita mulai perbaiki pelan-pelan dengan keadaan pembenahan administratif. Lalu yang kedua tentang tertib lingkungan, kami biasa ya secara umum itu tentang plastik
keluar sekolah itu ada piket yang umum kan, bersihkan memang kelas baru pulang. Tolak. Lingkungan harus bersih dari kelas. Tolak sampah plastik. Jadi betul-betul itu diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti sangat bersih lingkungan sekolah. Ya kalau keluar sekolah Sama cek nih sebentar. itu dilakukan sebelum kembali ke rumah, itu wajib dibersihkan dulu. Sampah plastik harus dibersihkan atau diangkat atau dibuang ke tempatnya. ya seperti itu. Ya pagi-pagi juga datang bersihkan. Keluar sekolah bersihkan karena mereka harus ada kantin, jajan waktu istirahat, jadi kemungkinan kotor. Keluar sekolah harus. Ya, kita melatih anak di sekolah supaya sampai rumah. Karena saya juga melihat salah satu hal itu dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat minim. Akhirnya kita tugas agak berat di sekolah. Kita sepertinya menjadi orang tua pertama. Harus mengarahkan dibikin ini buat sampai ini. rumah diajak kembali orang tua, itu kan bukan tugas kita sebenarnya. Harusnya orang tua sudah lebih dulu mengajarkan itu, sehingga di sekolah kita melanjutkan. Tapi kelihatannya terbalik sekarang. Sepertinya orang mengharapkan sekolah saja. Sekolah harus punya perhatian plus. Oh ya, berarti betul pengembangan yang tadi dikatakan program Proki itu juga ditindaklanjuti di sekolah seperti program 3T tadi. Ibu, apakah betul-betul anak-anak itu mudah untuk melakukan apa yang kita programkan di sekolah? Seperti tadi yang dikatakan pembersihan sampah dan seterusnya. Anak-anak betul-betul diarahkan secara baik? Diarahkan secara baik, memang diarahkan secara baik. Tapi begitu Romo, namanya awal sesuatu yang kita mau buat itu memang awalnya itu susah. Pertama susah karena anak kembali ke kebiasaan Romo. Karena tidak terbiasa, yang tadi seperti Romo Kepala bilang, mereka tidak terbiasa di dalam keluarga. Jadi sampai di sini ada hal baru. Sampah. Masih ada yang suka cuek, usil juga. Kadang mereka usil juga. Lihat mereka jajan, mereka lihat guru, mereka sengaja buang sampah. Kira-kira guru mau tegur mereka apa tidak? Nah, seperti itu. Anak milenial memang susah juga ini. Iya. Jadi memang kita guru itu memang tadi seperti Romo Kepala bilang, kita bukan orang tua kedua sebenarnya, orang tua pertama. Kita mengarahkan lagi. Kita mendidik, sudah mengajar mereka, membimbing mereka. Di situ kita harus mengarahkan lagi mereka. Apalagi sekarang musim hujan begini, Romo. Jadi iya betul, kan ini lagi gerimis nih. Ini sahabat komit lagi ada bilang rintik-rintik nih. Ada bunyi-bunyi berisik itu artinya lagi hujan atau pupu. Atau pupu ini daerah panas nih. Ketika hujan ini rasanya ada mutiara jatuh dari langit. Sedikit segar. Segar. Tadi waktu kami ke sini hujan, syukurlah hujan, kalau tidak kita bermandi keringat. Ini ternyata sejuk sekali di atas pupu ini. Romo, ini satu tugas mulia. Sebenarnya Romo merasakan apa hal istimewa ketika diberikan tugas ini? Ya, yang paling istimewa itu bagi saya seperti moto Bapak Uskup, menjadi sahabat pos amicinya Yesus. Jadi ketika saya berusaha untuk membentuk satu aura keluarga di sekolah. Dan yang menjadi hal positif ketika saya masuk sekolah, saya ingin menempatkan diri saya bukan sebagai pemimpin. Ya kita juga mewartakan tentang Tuhan yang kita imani, tugas pastor juga. Ya, saya ingin membawa itu. Tuhan tidak meminta kita menjadi tuan, untuk menjadi pelayan. Hal istimewanya ketika masuk ke sekolah, saya lebih banyak belajar untuk menjadi pelayan, bukan menjadi pemimpin. Ini saya belajar banyak ke situ. Dan itu betul-betul dibangun di sekolah SMPK. Kalau tidak, kita, Dua Lilu. orang bisa kejar kita. Ibu merasakan nyaman at home di sekolah ini? Merasa bahwa inilah rumah saya juga di sekolah ini. Satu lembaga atau satu keluarga itu memang kita merasakan memang kalau di dalamnya itu memang kita solid. Kita saling berbagi. Jadi tidak ada jurang yang memisahkan pesing. Kepala sekolah sendiri, guru sendiri. Jadi betul-betul kita merasakan rumah, betul itu yang sering kami bilang, ini rumah kedua kita. Wah, ini harus diberikan nilai plus untuk SMPK. Romo ini berarti Romo membangun suatu aura positif. Dan sahabat Komsos, memang benar atau kata Romo, bukan sebagai tuan tapi sebagai pelayan. Dan kata Ibu Emanuela bahwa harus betul-betul menjadi at home di tempat kita. Karena apa? Pengabdianmu yang disertai dengan ketulusan akan membuahkan hasil yang melimpah. Dan kita akan jumpa dalam kesempatan, tetaplah bersama kami di program Komsos Traveling. Semoga tetap sukses Ibu
Romo Kepala, dan kami mendoakan dan semoga Anda sekalian sahabat Komsos tetap diberkati dalam aktivitasnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih.